Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ilman Nafian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah problematika matematika sekolah, serta Bapak Ibu rekan-rekan Magister Pendidikan Matematika Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung yang saya hormati. Semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat, perlindungan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah problematika matematika sekolah dengan topik pengembangan media pop-up book untuk pembelajaran bangun ruang sisi datar berbasis empati. Adapun link video presentasi peserta file dokumen saya share di Google Classroom. Masukan dan saran Bapak Dr. Muhammad Ilman Nafian MPD serta Bapak Ibu rekan semuanya sangat saya harapkan untuk menyempurnakan tugas ini. Atas perhatian Bapak Ibu semuanya saya sampaikan terima kasih. Yang pertama, kami mengembangkan media pop-up book untuk pembelajaran bangun ruang sisi datar berbasis empati dengan dasar dalam kebijakan baru penilaian pendidikan dalam rangka merdeka belajar untuk mengukur kompetensi berpikir atau bernalar siswa ketika membaca teks dan menghadapi persoalan yang membutuhkan pengetahuan matematika atau numerasi, serta mengukur luaran belajar yang lebih bersifat sosial emosional, serta kualitas proses belajar mengajar di tiap sekolah yang sering kita dengar dengan asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter. Dalam AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Jadi KKM itu akan mengukur keterampilan dasar sebagai perbaikan mutu pembelajaran yang mengacu pada praktik baik pada level internasional. Adapun konten AKM numerasi dalam Kemendikbud 2020 yaitu ada 1 bilangan, 2 aljabar, 3 geometri dan pengukuran, dan 4 ada data dan ketidakpastian. Dari hal tersebut, maka dari perkembangan belajar siswa perlu disiapkan untuk menghadapi AKM tersebut dari terlihat nilai KKM-nya, yaitu seringnya anak masih remedi. Dilihat dari hasil belajarnya dulu waktu kelas 7 itu mengalami kesulitan, sehingga pembelajaran matematika di materi bangun ruang sisi datar peserta didik perlu menguasai materi kelas 7 tentang segi 4 dan segi 3. Bagaimana pada materi sebelumnya sulit konsentrasi dalam memahami pelajaran karena mudah jenuh atau bosan karena kurangnya inovatif dalam pembelajaran. Kemudian ada lagi saat di jam pelajaran siang peserta didik sulit mengingat atau menghafal rumus tanpa kreativitas dalam pembelajaran. Jadi anak masih bingung, susah mengerjakan. Berikutnya adalah peserta didik sulit dalam mengerjakan soal karena kurangnya rasa percaya diri, kemudian kurang mandiri secara empati dalam pembelajaran, sehingga nilai yang didapatkan di bawah KKM. Permasalahan tersebut secara empiris, yang pertama adalah peserta didik sulit konsentrasi dalam memahami pelajaran karena mulai jenuh, kurangnya inovatif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik sulit mengingat
materi karena hanya menghafal rumus tanpa ada kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik sulit dalam mengerjakan soal karena kurangnya rasa percaya diri dan empati dalam pembelajaran. Itu secara empiris. Kemudian secara teoritis, yaitu ada pengaruh media pop-up book terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi bangun datar kelas 4 SDN Wonoplitahan 2 Kecamatan Prambon, yaitu tentang rancangan penelitian non-equivalent control group design. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah tes. Dengan menggunakan media pop-up book, hasil belajar siswa terlihat meningkat. Yang kedua, media pop-up book dalam pembelajaran bercerita, di mana media pop-up book dikembangkan sebagai ilustrasi 2 atau 3 dimensi sehingga mampu menunjang dan mempermudah siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan media pop-up book berbasis budaya lokal, subtema keberagaman budaya bangsaku, siswa kelas 4 sekolah dasar, di mana di situ ada uji coba yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa media pop-up dikembangkan memiliki kualifikasi tingkat kevalidan dan yang tinggi sehingga media tersebut layak digunakan dalam pembelajaran. Dalam tinjauan pustaka, di situ ada lagi tentang pop-up book adalah, menurut Zuldana 2011, pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 2 dimensi dan 3 dimensi, serta memberikan visualisasi cerita yang menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka. Pemilihan media pop-up book ini selain sesuai dengan potensi visual anak, juga dipandang praktis karena mudah dimainkan, menarik dan praktis dengan tampilan 2 dimensi yang dapat menambahkan semangat belajar siswa, serta dapat menggunakan media secara mandiri maupun berkelompok. Adapun bangun ruang sisi datar adalah di situ bangun ruang dengan sisi berbentuk mendatar. Bangun ruang sisi datar meliputi balok, prisma, limas, dan kubus. Berikutnya adalah empati. Menurut Zoll and 2012, empati dapat diartikan sebagai kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk memahami apa yang orang lain target pikirkan dan rasakan pada situasi tertentu. Dalam pendidikan masa depan, kita dihadapkan dengan suatu pendidikan 4.0 yang meliputi tahapan-tahapan, misalkan analisis, perencanaan, dan kolaborator. Kemudian alur dari langkah-langkah pop-up tadi, yang pertama, pemanfaatan media pembelajaran, yaitu melihat YouTube tentang bangun ruang sisi datar dan pembuatan pop-up book. Yang berikutnya adalah buku siswa yang disediakan lewat e-book sebagai sumber belajar. Berikutnya, pengembangan media belajar pop-up book yang relevan dengan standar KIKD Kurikulum 2013 yang bersifat praktis, lebih inovatif, menjadi sumber belajar untuk semua kelas 8, dapat memiliki ruang dimensi di mana buku bisa berbentuk 2 dimensi sehingga lebih menarik dalam mempelajari kubus, balok, limas, dan prisma. Diuji coba ke siswa kelas 8C. Adapun untuk penelitian yang relevan ada dari Melia, Nita, Yoga, Yurbi, Aminatul, Handaruni, dan Melinda, Ananda, Nanda, Evi, dan Soleh. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Untuk saran masukan dari Bapak Dr. Ilman dan rekan-rekan sangat saya harapkan. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.